saja tatkala Isra Mi'raj, waktu Nabi mengatakan beliau naik ke Sidratul Muntaha, pergi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, pulang lagi kurang dari 1 malam, maka banyak orang yang tidak percaya. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Ya. Sampai waktu Nabi SAW pulang ketemu dengan orang kafir Quraisy, dia bertanya, "Dari mana kau Muhammad?" "Saya dari Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi." "Benar?" "Iya, benar. Saya kumpulin orang, jangan lupa perkataanmu ya." Maksudnya dia ngumpulin orang untuk ngejek Nabi SAW. Ya, akhirnya mereka datang ke Abu Bakar. Kata mereka, "Abu Bakar, temanmu ini gimana? Enggak beres. Sekarang kemarin masih beres, sekarang sudah enggak beres." Bilang kurang dari semalam dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi kurang dari 1 malam. Bayangkan di zaman tersebut sepeda saja belum diciptakan ya. Kemudian zaman sekarang saja menakjubkan, apalagi zaman dahulu. Kata Abu Bakar, "Sungguhnya kalau dia kabarkan lebih daripada itu, aku akan benarkan." Dia telah mengabarkan yang lebih hebat daripada itu, bahwa Tuhan kasih dia wahyu. Itu lebih aneh daripada ini. Dan itu saya benarkan. Maka Abu Bakar disebut dengan apa? As-Siddiq. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Nabi SAW pernah naik di atas gunung Uhud. Kemudian Nabi, Abu Bakar, Utsman dan Umar. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, "Uskut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang kau wahai gunung Uhud, sungguh yang ada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Dan Abu Bakar tatkala masuk Islam, dia mengorbankan hartanya seluruhnya untuk Nabi SAW. Benar-benar dia infakkan hartanya. Makanya Nabi pernah berkata di hadapan Abu Bakar, memuji Abu Bakar, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakrin. Waktu Nabi memuji Abu Bakar langsung menangis. Kata Abu Bakar, "Ma ana wali mali, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali milikmu wahai Rasulullah. Karena benar Abu Bakar dia berinfak di saat-saat yang genting di awal dakwah. Berbeda setelah itu, orang akan banyak berinfak. Tetapi infaknya Abu Bakar berkaitan dengan berlanjutnya dakwah atau berhentinya dakwah. Nabi sangat membutuhkan harta di awal-awal dakwah beliau untuk mengembangkan dakwah beliau. Dan di antara orang yang langsung jor-joran membantu Nabi SAW adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjalankan dakwah juga. Seakan-akan dia juga memikul beban risalah. Maka dia berdakwah sebagaimana Nabi SAW berdakwah. Dan Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut, orang yang cerdas, pedagang yang kaya raya, dia pandai bergaul, ya, punya banyak pengalaman, ya, mengetahui kondisi-kondisi masyarakat, dia tahu tentang ilmu nasab, sehingga dia pandai bergaul. Dia pandai berbicara. Orang berbicara sama dia enak mendengar pembicaraan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya karena dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada 5 orang yang masuk Islam. Yang 5 orang ini semua dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ternyata mereka masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Siapa 5 orang ini? Yang pertama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam lewat Abu Bakar. Az-Zubair bin Awam juga masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar. Yang kelima Talha bin Ubaidillah juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bayangkan 5 orang ini dijamin masuk surga. Dalam hadis kata Nabi SAW, Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Talha fil jannah, Talha di surga. Az-Zubair di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'ad di surga. Sa'id di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang Nabi sebutkan. 5 di antaranya masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan biar kita tahu bagaimana agungnya Abu Bakar. 5 orang ini amalannya hebat-hebat seluruhnya. Ya. Abdurrahman bin Auf infaknya kayak apa? Utsman bin Affan infaknya kayak apa? Kata Nabi mengatakan, "Ala astahi mimman yastahi minhum malaika." Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Bayangkan malaikat malu kepada siapa? Utsman. Kenapa? Karena begitu tinggi perangai akhlaknya. Saya malaikat saja malu kepada Utsman. Ya. Penghormatan terhadap Utsman. Ya. Belum Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini amalan mereka 5 orang ini seluruhnya mengalir kepada siapa? Abu Bakar. Seluruh yang mereka lakukan, infak mereka, salat mereka, jihad mereka, semuanya lari kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka Islam gara-gara siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya Nabi SAW begitu cinta kepada Abu Bakar dengan cinta yang luar biasa. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, "Zur ghibban tasdad hubban." Hendaknya kalian kalau punya kawan,
berziarahlah kepada kawan kalian itu jarang-jarang, jangan tiap hari ya. Pagi ketemu, sore ketemu, pagi ketemu, sore ketemu. Ini bisa bikin Polda marah ya. Polisi dapur marah. Maksudnya maitua, maksudnya istri ya. Ini siapa nih mas? Tamunya siang malam datang terus. Ketawa-ketiwi sama dia terus. Kapan ketawa sama saya? Dan memang tidak bagus kalau kita punya kawan tiap hari ketemu. Pagi ketemu, malam ketemu, pagi ketemu, malam tiap hari kunjungan. Tidak bagus juga. Apa yang mau dibahas ya? Mau dibahas akhirnya pembahasan sudah selesai, membahas kita sudah selesai, mulai bahas kawan, mulai gibah, mulai namimah, bahas ini karena tiap hari ketemu, masa diulang-ulang bahasannya. Ya. Maka Nabi mengatakan zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali, jarang-jarangkan, ya, maka akan menambah cinta lebih mendalam di antara dua sahabat. Tetapi kata para ulama, kecuali ternyata kecintaan mereka ada urusan dakwah, urusan ibadah, maka tidak mengapa ketemu tiap hari. Di antaranya Nabi tiap hari ketemu Abu Bakar. Nabi tiap hari datang ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Karena ada urusan dakwah, ada urusan umat. Maka Nabi sering ketemu dengan Abu Bakar. Adapun kalau buat ngobrol-ngobrol jangan tiap hari ya. Jangan tiap hari ya. Baik. Saking cintanya Nabi kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadhtu Abu Bakar khalilan. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Sungguhnya Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya saya boleh mengangkat manusia menjadi kekasih, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun tidak boleh. Sungguhnya sahabatmu ini, yaitu Muhammad, adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara yang masuk Islam di awal-awal Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Khilaf di kalangan para ulama, mana lebih dulu masuk Islam, Ali atau Abu Bakar? Ya. Kita bilang khilaf enggak terlalu berpengaruh. Intinya dari orang dewasa yang masuk Islam siapa? Abu Bakar. Dari anak kecil Ali untuk umurnya 10 tahun. Yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib yang remaja ya. Masing-masing punya pengaruh, tapi beda Abu Bakar. Abu Bakar itu pengaruhnya luar biasa karena dia langsung juga berdakwah. Umur dia 38 tahun tatkala itu. Jadi beda umurnya dengan Nabi cuma 2 tahun. Adapun Ali, dia tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi, secara harkat dan martabat, secara kasta sangat tinggi di kalangan kaum musyrikin. Tetapi dia miskin, secara harta dia miskin. Dan dia punya anak laki-laki 3, yaitu Aqil, kemudian Ja'far, kemudian Ali. Ali yang paling kecil. Nabi SAW setelah menikah dengan Khadijah, mendapat janda yang saudagar kaya raya, maka Nabi ingin membantu pamannya tersebut. Dan Nabi punya paman yang lain, namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, saudaranya Abu Talib, adalah orang kaya. Maka Nabi dan Al-Abbas datang kepada Abu Talib, menyampaikan, wahai Abu Talib, boleh enggak kami merawat anak-anakmu, membantu meringankan bebannya Abu Talib? Maka Abu Talib mengatakan, silakan ambil anak-anakku kecuali Aqil, biarkanlah Aqil bersamaku. Akhirnya Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Talib dipelihara oleh Al-Abbas, dan Ali dipelihara oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali sangat disayang oleh Nabi seperti putranya sendiri, tinggal di rumahnya padahal sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi menikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah Asy-Syarahbil bin Syarahbil Al-Ka'bi. Zaid bin Harithah ini adalah anak dari lelaki merdeka yang bernama Harithah bin Syurahbil Al-Ka'bi. Suatu hari dia berjalan dengan ibunya, tiba-tiba datang sebagian kabilah kemudian menculik Zaid. Diculik dari ibunya, akhirnya dijadikan budak. Asalnya dia lelaki merdeka, dijadikan budak, ditangkap kemudian dijadikan budak. Kemudian diperjualbelikan sampai akhirnya Zaid bin Harithah dijual di sebuah pasar namanya Suq Ukaz, pasar Ukaz di daerah Makkah sana. Kemudian akhirnya ada seorang sahabat yang dahulunya masih musyrik bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini ponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka dia beli Zaid bin Harithah. Budak ini dibeli oleh Hakim bin Hizam. Kemudian dihadiahkan kepada bibinya siapa? Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu Nabi menjadi Nabi anak laki-laki sudah meninggal. Nabi punya anak 6. Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6 orang. Waktu Nabi diangkat menjadi Nabi, anak laki-lakinya sudah meninggal semuanya. Tinggal 4 anak perempuannya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan siapa? Fatimah. 4 orang anak perempuan. Maka dengan hadirnya Zaid bin Harithah, Nabi sangat sayang kepada Zaid karena dia tidak punya anak laki-laki. Karena Zaid dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Jadi Zaid adalah budaknya Nabi SAW. Berjalan dengan waktu,
saking cintanya Nabi kepada Zaid, sampai-sampai orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dahulu mereka mengadakan atau membuat program anak angkat, dan anak tersebut kalau diangkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Maka orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Sampai akhirnya Allah turunkan firman yang menegur kaum muslimin, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah, dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, panggillah anak-anak tersebut sesuai dengan nama bapak mereka, itu lebih adil. Akhirnya Nabi memanggil Zaid dengan Zaid bin Harithah. Asalnya para sahabat manggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Ibnu Umar berkata, "Ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad hatta nazal Al-Qur'an." Kami para sahabat selalu memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad sampai turun Al-Qur'an menegur kami. Berjalan dengan waktu, akhirnya bapaknya yaitu Harithah bin Syurahbil tahu, anaknya ternyata tinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya sama pamannya datang menemui Zaid, minta agar Zaid kembali kepada mereka karena ini anaknya. Maka Zaid memilih tetap bersama. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wahai Muhammad, kami akan mengambil anak kami. Kamu minta berapa, kami akan bayar." Kata Rasulullah SAW, tidak usah bayar. Panggil aja anak kalian, tanya mau tinggal. Kalau mau sama kalian, silakan ambil aja. Waktu mereka bertanya kepada Zaid, kembalilah kepada kami. Kata Zaid, mending saya tinggal sama Muhammad. Bapaknya bilang, tinggal bersama kami, jadi merdeka daripada tinggal menjadi budak sama Muhammad. Kata Zaid, mending jadi budaknya siapa? Muhammad. Akhirnya dia tinggal sama Muhammad. Makanya Zaid dikenal dengan Hibbu Rasulillah, orang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan anaknya Usama Hubbi Rasulullah. Ya, demikian juga Usama sangat dicintai juga oleh Nabi karena dia anaknya siapa? Zaid bin Harithah. Baik. Kalau kita perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang pertama kali masuk Islam rata-rata anak-anak muda. Rata-rata anak muda. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq umurnya 38 tahun. Masih muda atau sudah tua? Masih muda. Saya 39 berarti masih muda. Yang 45. Baik, kemudian yang masuk Islam juga pertama kali Utsman bin Affan, umurnya 34 tahun, masih muda juga. Ali bin Abi Thalib berapa tahun tadi? 10 tahun. Zaid bin Harithah umurnya 20 tahun. Zubair bin Awam masih 15 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu masuk Islam umurnya 14 tahun. Talha bin Ubaidillah waktu masuk Islam umurnya 15 tahun. Jadi mereka masih muda-muda. Yang paling tua Abu Bakar 38, Utsman 34, Abdurrahman bin Auf 30, sisanya 15, 14, 20, masih muda-muda. Dan para ulama menjelaskan di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya dakwah itu lebih mudah diterima oleh anak-anak muda daripada orang-orang tua. Padahal yang orang-orang tua mau cepat meninggal padahal. Tapi biasanya yang lebih mudah menerima dakwah adalah anak-anak muda. Dan ini dijadikan Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan firman Allah tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sungguhnya Ashabul Kahfi yang 7 orang itu, mereka itu rata-rata pemuda, fityah, masih muda-muda. Mereka beriman kepada Rabb mereka, ya, dan Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Kenapa anak muda lebih mudah menerima dakwah? Kenapa? Karena orang tua merasa pintar biasanya. Ini dai masih ingusan mau dakwai saya, mau ngajarin saya ya. Mereka biasanya merasa lebih pintar ya daripada ustadznya ya. Apalagi ustadznya masih muda. Dan Nabi waktu itu dakwah umurnya masih 40, sementara yang dia dakwahi banyak pembesar-pembesar Quraisy tidak mau beriman karena mereka merasa anak muda kok dakwahi saya. Kemudian di antara sebab yang menjadikan orang tua susah menerima dakwah karena mereka sudah terlanjur terikat dengan tradisi yang mereka jalani berpuluh-puluh tahun. Untuk melepaskan tradisi tersebut sangat sulit. Ya. Udah begini, sudah mau mati, dirubah lagi tradisinya. Susah ya. Adapun anak muda tidak. Anak muda itu dinamis, tidak statis. Ingin tahunya tinggi ya. Ingin coba-cobanya apa? Tinggi. Sekarang Nabi SAW berdakwah. Ini ada ajaran baru. Mereka ingin apa? Ingin coba. Sebenarnya ajaran Nabi bukan ajaran baru, ajaran lama. Itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun nampaknya pada saat itu adalah ajaran yang baru. Anak muda ingin tahu. Dan mereka tidak ada. Beda dengan orang tua punya pengikut banyak. Dia banyak pertimbangan kalau saya masuk Islam nanti apa kata kaum saya. Anak muda nggak ada urusan. Masuk Islam dia bukan pemimpin kabilah, dia bukan pemimpin suku. Masuk Islam saja. Sehingga mereka lebih mudah untuk masuk Islam daripada orang tua. Anak muda juga lebih semangat dan lebih antusias. Oleh karenanya
Coba kita lihat, yang hadir rata-rata anak muda. Iya. Anak muda itu sampai berapa sih umur ini? Kapan dikatakan orang sudah tua? 60. 50. Ya, jadi intinya banyak kan anak muda yang lebih menerima dakwah. Itu bukan berarti kita lalaikan dakwah terhadap orang-orang tua. Saya pernah nemani seorang ustadz di Jogja. Dek, kata dia, temani saya dakwah, Dek. Tapi yang hadir orang tua. Ya, enggak apa-apa, Ustaz. Udah tua-tua 70, 65. Semoga sebelum meninggal bertauhid, katanya. Yang hadir, dengar sambil ngantuk-ngantuk. Tapi mereka hadir, ya. Masya Allah, ini Ustaz mengkhususkan dakwah untuk orang-orang tua, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara faedah berdakwah secara diam-diam, ya. Bahwasanya ini pelajaran bagi kita kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, dalam kondisi sulit, kalau berdakwah terang-terangan akan menimbulkan kemudaratan, maka boleh bagi mereka untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini pernah terjadi di sebagian negeri. Contoh misalnya di Rusia dulu beberapa puluhan tahun yang silam, ya, betapa sulitnya kaum muslimin tinggal di Rusia. Kalau ketahuan baca Quran ditangkap, ya, bahkan bisa jadi dibunuh. Ya, bagaimana kalau ketahuan ada orang baca Quran sampai dibunuh, sampai ditangkap. Sehingga mereka kalau baca Quran harus sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau punya halaqah tahfidz Quran harus sembunyi-sembunyi. Itu pernah mereka alami di Rusia, ya. Dan ini pernah terjadi sebagaimana kita ceritakan Ibnu Mas'ud tatkala baca Quran di Masjidil Haram dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah, ya, enggak ada masalah, kita dakwah terang-terangan, enggak ada yang larang, alhamdulillah, ya. Baca Quran juga di mana-mana, enggak ada yang larang, ya. Cuma kita saja yang terkadang malu baca Quran. Maka saya ingatkan kepada para hadirin, hidupkan syiar, jangan malu-malu baca Quran di mana-mana. Mumpung kita masih muda untuk baca Quran di mana-mana. Mumpung kita masih muda untuk berdakwah di mana-mana. Ada saatnya kalau Allah kasih ujian, semoga tidak terjadi, kita sulit untuk berdakwah, ya, dicurigai oleh misalnya masyarakat atau dilarang oleh pemerintah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu terjadi di negara-negara yang lain, ya. Saya punya kawan dulu di Libya cerita, kata dia, Firanda, kita ini di Libya dulu zamannya Gaddafi. Kalau ada orang sholat 5 waktu di masjid ditangkapin. Ada intel di masjid. Kenapa ditangkapin? Katanya orang terlalu alim masa 5 waktu di masjid. Jadi saya kalau sholat kata dia, sholat duhur di masjid ini, sholat asar masjid ini, sholat maghrib masjid yang lain. Terkadang dia baik, terkadang dia nggak baik. Terkadang tiba-tiba ada peraturan, semua yang jenggotan ditangkap. Datang polisi yang jenggotan semuanya ditangkap. Terkadang tiba-tiba ada peraturan, semua yang cingkrangan ditangkap. Semua yang cingkrang ditangkap. Teman saya cerita satu hari dia pergi sholat subuh. Tahu-tahu ada patroli, wah bahaya. Ini ada orang alim sekali subuh sholat di masjid. Maka waktu patroli datang, dia jalan di trotoar, di sebelahnya itu ada tumbuhan-tumbuhan berduri. Terpaksa dia loncat dirinya dalam situ dan badannya dibunuh semua dengan apa? Duri. Jadi ada zaman-zaman seperti kita, alhamdulillah. Sebagian kawan-kawan di Madinah sekarang, mahasiswa tidak bisa pulang. Kalau pulang langsung ditangkap. Sampai datang kepada si teman, bisa nggak saya tinggal di Indonesia? Dia nggak bisa pulang di sebagian negara. Kalau dia pulang langsung ditangkap. Bahkan ibu dan bapaknya sudah mulai diteror oleh pemerintah di sana. Mana anakmu kok nggak pulang-pulang? Sekarang dia sudah S2, ditangkap kalau pulang. Gimana coba? Teman saya dulu di Suriah nggak bisa pulang, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ya, nggak bisa pulang karena pulang langsung ditangkap. Ya. Sebagian kawan-kawan saya punya gelar doktor nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa berdakwah. Oleh karena kita sekarang alhamdulillah di negeri yang aman kita bisa berdakwah, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Justru sekarang kalau ada orang berdakwah sembunyi-sembunyi kita curigai, kenapa ini sembunyi-sembunyi? Ya. Ya, kalau sembunyi-sembunyi pakai YouTube kenapa apa kan? Sembunyi-sembunyi ada apa kenapa? Ada sembunyi-sembunyi, ada bayat, tidak, itu bahaya kalau berarti dia menyembunyikan sesuatu yang kesesatan. Ya. Karena kita tidak ada yang larang, alhamdulillah. Ya. Jadi, tetapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan, maka seorang boleh berdakwah secara sembunyi-sembunyi.